Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Halo, salam sejahtera. Jumpa kembali bersama saya dalam channel saya Lambert Sitong. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana memasukkan fungsi-fungsi matematika atau fungsi-fungsi seperti equation editor pada Microsoft ke dalam Google Formulir. Kita tahu bahwa Google Formulir sampai saat ini belum ada yang namanya fungsi equation editor, sehingga untuk membuat soal matematika dengan menggunakan Google Formulir masih mengalami kendala, tetapi kendala tersebut kita bisa atasi dengan salah satu bentuk aplikasi yang nanti saya akan tunjukkan di sini. Oke, kita gunakan aplikasi ketiga, tetapi sebelumnya kita harus setting dulu di soal kita. Katakanlah di sini saya sudah buat seperti ini di Google Formulir, ya. Tes soal matematika ya dengan menggunakan rumus. Di sini kita lihat bahwa yang bisa kita insert ini hanya gambar-gambar. Artinya sebenarnya pada saat ini kita bisa saja menggunakan fungsi-fungsi matematika dengan bantuan misalnya equation editor di Microsoft. Kita ketik dulu fungsi-fungsi matematikanya di sana, kemudian kita screen dalam bentuk gambar. Kemudian kita insert ke sini dengan bentuk gambar. Ya, tetapi itu pekerjaan menjadi double-double ya, karena pertama kita harus tulis dulu rumus di Microsoft, setelah itu kita harus membuat dalam bentuk gambar. Itu prosesnya lumayan takes time ya, waste time. Sehingga di sini ada proses yang sebenarnya ada salah satu aplikasi yang lebih simple yang agak memudahkan kita. Oke, kita langsung di sini saya sudah membuat soal seperti ini, soal matematika, dan saya ingin memasukkan beberapa rumus di sini. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya buka dulu salah satu tab baru di komputer, yaitu Google Chrome. Kemudian
saya mengetik atau kita mengetik pada address barnya, kita ketik equation bukan equat io seperti ini ya. Jadi diketik seperti itu. Oke. Setelah itu enter pada keyboard. Ya, akan muncul Google pencarian seperti ini. Silakan klik pada bagian yang pertama di sini. Klik. Ya, setelah itu kita tinggal memasukkan menambahkan ekstensi ini, ekstensi dari Equat.io ini ke dalam apa ya, extension kita di Google Chrome ya. Tambahkannya tinggal di sini sebelah ini ya. Kan ada ini di sebelahnya tulisan Equat.io Math Made Digital ini, ada tambahkan ke Chrome. Kita klik tambahkan ke Chrome ya, supaya dia terinstall pada extension kita di Google Chrome. Lalu di sini muncul di sini tambahkan ekstensi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bahasa Inggrisnya add extension ya. Kita klik satu kali. Ya, dia sedang menginstal di sini. Kita biarkan aja proses penyematan. Ya, proses ini akan sedikit memudahkan karena saya sudah tes. Sudah ada, saya install dulu di komputer, tetapi untuk kepentingan pembuatan tutorial ini saya hapus kembali dan saya ulas kembali dari awal. Terus terang memang agak menyita waktu untuk mencari sampai bisa seperti ini. Oke, di sini sudah muncul ya. Jadi ekstensi dari Equat.io ini sudah ada di Google Chrome kita. Sekarang kita tinggal menggunakannya. Kita tutup dulu. Nah, di sini ya, sudah muncul di sini. Oke. Nah, selanjutnya cara menggunakannya seperti apa? Kita tutup dulu ini. Kita kembali ke sini. Ya. Refresh dulu. Ya. Ketika saya refresh, di sini sudah muncul Equat.io tadi itu, dia sudah langsung muncul di dalam Google formulir kita. Ya. Jadi sangat simpel, sangat membuat kita menjadi lebih nyaman ya mengetik rumus-rumus sekarang, daripada kita harus buka aplikasi misalnya Office atau Word, lalu kita ketik di sana, kita ubah menjadi ini gambar dulu baru kita insert ke sini, kan repot sekali. Mendingan kita langsung di sini. Walaupun model-modelnya sama aja, tetap dia akan menginsert dalam bentuk gambar ya, tetapi paling tidak kita menjadi ya, kita save waktu ya, kita menghemat waktu namanya. Oke, di sini ya kalau sudah begini penggunaannya bagaimana? Nah, ini dia ya cara menggunakannya. Ini untuk pertama ini untuk bagaimana soal-soal ini bisa diketik atau digunakan oleh para guru ya. Nanti akan ada versi untuk siswanya nanti ya. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang misalnya tuliskan bentuk persamaan berikut ya. Saya mau tuliskan bentuk persamaan berikut pada soal ya, pada soal di sini. Saya tinggal klik yang ada di sini, Insert Math. Klik satu kali. Ya, dia sudah muncul di bawah ini. Ini artinya prosesnya sudah oke, sudah jalan dengan benar. Dia sudah muncul di bawah. Selanjutnya kita tinggal menggunakan equation editor di sini. Ya, kita gunakan equation editor di sini. Lalu di atasnya dia akan muncul seperti ini. Muncul kotak text box seperti ini. Selanjutnya kita ke titik 3 yang ada di sini. More ya. Klik satu kali, kemudian di sinilah fungsi-fungsi matematika itu berada. Misalnya saya mau menggunakan akar pangkat 2 dari sebuah pecahan ya, misalnya seperti ini ya. Maka saya pilih dulu. Di sini misalnya akar pangkat 2-nya. Saya klik dulu, insert masuk. Kemudian setelah itu saya gunakan lagi bentuk pernya. Tinggal saya cari lagi di mana. Ya, di sini ada AB, maka ini kan ada banyak sekali model-model ini. Ya, kalau Anda adalah seorang guru matematika, ahli matematika ya, Anda pasti tidak kesulitan. Kalau saya ya agak kesulitan, karena saya bukan, saya tidak tahu dengan matematika. Jadi ya mohon maaf, saya paling ya yang sederhana aja. Di sini saya masukkan pecahan seperti ini. Lalu di sini kan bisa diganti sekarang, misalnya 1/2. Ya, akar pangkat 2 dari 1/2. Nah, selanjutnya ya bisa digunakan lebih leluasa lagi. Di sini ada model-model seperti ini lagi lebih kompleks. Silakan yang hobinya matematika, jagonya matematika pasti lebih hebat dari saya. Silakan bereksplor lebih lanjut ya. Saya hanya berikan sampai di sini. Oke, selanjutnya rumus yang sudah ada nih kita sudah ketik. Setelah itu kita insert math.
satu kali. Kemudian dia akan langsung memproses dan langsung memunculkan pada soal kita di sini. Jadi prosesnya ini sebenarnya sudah dalam bentuk ekstensi gambar ya sebenarnya. Tetapi dia lebih menghemat waktu karena apa? Kita tidak perlu harus kerja satu-satu dari aplikasi luar. Ini kan semacam aplikasi sudah bawaan di sini ya. Ketika kita menginstal masuk ini yang namanya Equat.io. Oke, selanjutnya pilihan jawabannya. Kita bisa masukkan satu-satu di sini karena di sini selain gambar, kalau sebelumnya kan hanya ada gambar ya kan. Di sini sudah ada fungsi-fungsi matematika juga. Maka kita tinggal misalnya opsi 1. Ya, pilih, kembali kita tulis misalnya model yang lain ya. Sekali lagi mohon maaf, ini saya bukan dalam rangka membuat pertanyaan matematika, tetapi saya dalam rangka untuk memberikan tutorial mengenai penggunaan equation editor ya. Jadi antara soal dan jawabannya sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi mohon maaf, misalnya seperti ini. Di sini akar pangkat 3 dari 27. Nah, misalnya insert lagi seperti itu ya. Nah, dia muncul di sini kan, seperti ini. Iya, sudah ada. Kemudian opsi 2 misalnya saya insert lagi. Misalnya apa ya? Aduh, ini sudah ya. Namanya berapa ya? 125 ya kayaknya ya. Akar pangkat 3 ya. Saya tidak tahu, sorry. Oke, ya. Selanjutnya insert ya. Ketahuan sekali on matematika ini. It's okay ya. Berikut option 3. Kita insert lagi mathnya. Di sini misalnya yang lain lagi misalnya ya. Ini aja deh. Nah, misalnya seperti ini. Sudah saya angka-angkanya saya menyerah, jadi langsung insert math saja. Selanjutnya opsi terakhir, opsi keempat, saya insert lagi. Ya, sedikit sok-sokan gunakan fungsi-fungsi yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu gunanya apa. Ya, ini ada lagi begini. Ya, ini matriks ya. Oke. Ya, silakan. Nah, semacam itulah. Iya, seperti ini ya. Apa hubungannya antara Oke ya, saya bukan dalam rangka membuat soal matematika, saya dalam rangka memberikan tutorial aja. Oke, selanjutnya seperti biasa kita setting jawabannya seperti biasa ya. Jadi ya sampai begitu aja. Lalu bagaimana caranya ya? Oke, misalnya di sini opsinya sebegini, nilainya langsung 100. Nah, oke. Nah, selesai. Oke. Berarti untuk selanjutnya kita tinggal insert ya. Untuk nomor-nomor berikutnya kan sudah sama semua. Ketika kita insert baru, dia juga akan ikut masuk seperti ini ya. Sama seperti gambar insert gambar sebelumnya. Oke, dengan demikian tutorial untuk bagaimana sebagai guru membuat soal matematika menjadi sudah lebih simpel ya. Nah, sekarang bagaimana caranya siswa bisa misalnya satu lagi. Saya berikan lagi satu. Misalnya dalam pertanyaan matematika kita ingin agar para siswa juga membuat jawabannya itu dengan menuliskan fungsi-fungsi matematika atau rumus matematika. Maka bagaimana modelnya? Oke, di sini saya berikan lagi satu model seperti ini. Misalnya saya membuat yang baru ini bukan pilihan ganda tetapi jawaban singkat ya, artinya uraian. Jadi saya buat agak panjang sedikit. Oke, di sini misalnya tulis model persamaan pecahan misalnya ya. Jadi siswa nanti tulis rumus-rumus pecahan di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah habis, ini soal untuk siswa ya, nanti kita lihat sebentar bagaimana siswa bisa menggunakan Equat.io untuk mengerjakan soal-soal matematika. Oke. Selanjutnya bagaimana? Ya, berarti untuk pembuatan soalnya sudah selesai. Dengan demikian tutorial untuk pembuatan soal matematika dengan menggunakan fungsi equation editor di Google Form sudah selesai sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial yang lain.